Pada kesempatan hari ini, Selasa 27 Juli 2021, dalam kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah hari kedua, Ibu akan memaparkan materi mengenai kesadaran hukum dan pendidikan anti narkoba. Yang pertama akan kita bahas yaitu mengenai kesadaran hukum. Apa sih kesadaran hukum? Kesadaran hukum diartikan sebagai menyadari atau mengetahui nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia mengenai hukum yang ada dan perilaku tertentu yang diatur oleh hukum. Jadi, seseorang dikatakan sadar terhadap hukum kalau orang tersebut sudah mengetahui dan juga menjalankan perilaku yang sesuai dengan aturan hukum. Pada kesempatan kali ini juga, Ibu akan bahas mengenai indikator kesadaran hukum dan jenis-jenis kesadaran hukum. Indikator kesadaran hukum. Ada 4 indikator kesadaran hukum. Yang pertama adalah pengetahuan hukum, kedua pemahaman kaidah-kaidah hukum, yang ketiga sikap terhadap norma-norma hukum, dan yang keempat adalah perilaku hukum. Kita akan bahas satu-satu, jadi simak terus videonya ya. Indikator yang pertama yaitu pengetahuan hukum, meliputi perbuatan yang dilarang. Contohnya adalah penganiayaan, perampokan, penggelapan, ataupun kegiatan kriminalitas lainnya. Dan perbuatan yang tidak dilarang atau diperbolehkan, contohnya adalah jual beli atau perjanjian. Indikator yang kedua adalah pemahaman kaidah-kaidah hukum. Memahami tujuan hukum yang mewujudkan ketertiban dan keamanan bersama. Indikator yang ketiga yaitu sikap terhadap norma-norma hukum. Perilaku penilaian terhadap norma hukum berupa nilai baik dan buruk terhadap aturan hukum. Contoh dari norma hukum yaitu pencurian yang berakibat merugikan orang lain, maka pencurinya harus dihukum. Indikator yang terakhir adalah perilaku hukum. Perilaku hukum ditunjukkan dengan perbuatan menaati aturan hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Salah satu contohnya adalah mematuhi aturan lalu lintas. Jadi, kalau kalian sudah bisa melakukan perbuatan yang sesuai dengan aturan hukum, berarti kalian udah punya sikap dari perilaku hukum tersebut. Nah, itu adalah indikator-indikator dari kesadaran hukum. Selanjutnya adalah jenis-jenis kesadaran hukum. Ada 4 jenis kesadaran hukum, yaitu yang pertama adalah kesadaran hukum di lingkungan keluarga, kedua kesadaran hukum di lingkungan sekolah, ketiga kesadaran hukum di lingkungan masyarakat, dan yang terakhir adalah kesadaran hukum di lingkungan negara. Gimana sih contoh-contohnya? Simak terus videonya ya. Jenis kesadaran hukum yang pertama adalah kesadaran hukum di lingkungan keluarga. Nah, dengan cara kalian menjaga nama baik keluarga, menaati aturan keluarga yang berlaku, menggunakan fasilitas keluarga dengan baik, mendengarkan nasihat dari orang tua, juga saling menghormati dengan anggota keluarga. Jenis kesadaran hukum yang kedua adalah kesadaran hukum di lingkungan sekolah. Dengan cara menjaga nama baik sekolah, menaati aturan yang berlaku di sekolah,
menggunakan fasilitas sekolah dengan baik, disiplin dalam belajar, juga menghormati dan menghargai seluruh warga sekolah. Jenis kesadaran hukum yang ketiga adalah kesadaran hukum di lingkungan masyarakat. Dengan cara menjaga nama baik lingkungan masyarakat, menaati aturan yang berlaku di masyarakat, tidak bertindak di luar norma, memelihara ketertiban, keamanan, dan ketentraman, juga saling menghormati dan menghargai seluruh warga masyarakat. Jenis kesadaran hukum yang terakhir adalah kesadaran hukum di lingkungan berbangsa dan bernegara, dengan cara menjaga nama baik bangsa dan negara, taat dan patuh dalam menjalankan aturan yang dikeluarkan oleh negara, membayar pajak, juga saling menghormati dan menghargai seluruh warga negara. Nah, semoga kita semua bisa termasuk dalam orang-orang yang sadar akan hukum dan tidak melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Nah, setelah tadi kalian sudah tahu tentang kesadaran hukum, kali ini Ibu akan bahas juga tentang pendidikan anti narkoba. Kalian pasti udah sering dengar kan kata narkoba? Narkoba itu adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Ibu akan jelaskan masing-masing pengertiannya. Yang pertama itu narkotika. Narkotika merupakan zat atau obat baik yang bersifat alamiah, sintetis maupun semi-sintetis yang menimbulkan efek penurunan kesadaran, halusinasi, serta daya rangsang dan dapat menyebabkan kecanduan. Sedangkan psikotropika merupakan zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan secara tiba-tiba, dan menimbulkan kecanduan pada pemakainya. Yang terakhir adalah bahan adiktif, merupakan bahan atau zat yang berpengaruh psikoaktif di luar narkotika dan psikotropika dan dapat menyebabkan kecanduan. Jadi narkoba ini jelas akan menyebabkan kecanduan. Ada beberapa jenis-jenis narkoba yang sering kita dengar. Yang pertama adalah ganja atau nama lainnya adalah cimeng atau marijuana. Yang kedua adalah heroin atau putau. Yang ketiga adalah kokain. Yang keempat adalah sabu. Yang kelima ekstasi, dan yang keenam adalah morfin. Nah, ini adalah jenis-jenis narkoba yang sering kita dengar dari televisi gitu ya. Kemudian ada juga namanya inhalasia atau yang lebih dikenal dengan lem ibon dan lain-lain. Kemudian alkohol yang dapat memabukkan, juga tembakau atau rokok. Nah, yang biasa kita ketemui sehari-hari itu adalah inhalasia, alkohol maupun tembakau. Jadi, Ibu harap kalian tidak coba-coba semuanya ya. Ada beberapa bahaya yang bisa disebabkan karena penyalahgunaan narkoba. Yang pertama, itu bisa menyebabkan kecanduan. Kedua, menyebabkan sakit, menurunkan prestasi, gangguan psikologis, kehilangan akal sehat, memicu tindakan kriminalitas, kehilangan teman dan keluarga, kehilangan pekerjaan, bahkan hingga kehilangan nyawa. Nah, ada hukuman atau sanksi yang diberikan kepada orang-orang yang menyalahgunakan narkoba. Yang pertama itu untuk pemakai narkoba, sesuai dengan pasal 127 ayat 1, pemakai narkoba akan dipenjara 1 sampai dengan 4 tahun. Kemudian, untuk pengedar narkoba sesuai dengan pasal 114 ayat 1, dipenjara selama 5 sampai dengan 20 tahun. Jadi semuanya katakan tidak pada narkoba. Nah, anak-anak,
Ini adalah materi tentang kesadaran hukum dan pendidikan anti narkoba yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari segala bentuk perbuatan yang melanggar aturan hukum. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.